Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan online pada mata kuliah Asuhan Keperawatan Anestesiologi pada pembedahan umum, kita akan membahas tentang gangguan sistem integumen, yaitu debridement dan CA kulit. Untuk materi atau penyakit yang lain dari sistem integumen akan dibahas atau diseringkan oleh Pak Eva dan Pak Agus. Kita mulai. Sebelumnya nanti akan ada tugas yang harus dikerjakan dan nanti untuk jawaban singkat bisa diuraikan di forum dan jawaban lengkapnya diupload di kantung kuis. Kita mulai saja untuk debridement. Apa itu debridement? Debridement merupakan suatu tindakan eksisi pada luka bakar yang bertujuan untuk membuang jaringan nekrosis maupun debris yang menghalangi proses penyembuhan luka. Kemudian tujuannya adalah untuk menghilangkan jaringan yang terkontaminasi oleh bakteri dan benda asing, sehingga pasien dilindungi terhadap kemungkinan invasi bakteri. Jadi untuk mengurangi resiko infeksi dan untuk mempercepat penyembuhan luka. Ya, jadi tujuan yang berikutnya adalah untuk menghilangkan jaringan yang sudah mati atau terjadi nekrosis. Kita lanjutkan untuk jenis-jenis debridement. Untuk debridement sendiri ada debridement secara alami, mekanis, dan bedah. Untuk debridement alami. Debridement alami, pada peristiwa debridement alami ini jaringan mati akan memisahkan diri secara spontan dari jaringan viabel yang ada di bawahnya. Tapi pemakaian preparat topikal antibakteri cenderung memperlambat proses pemisahan eskar yang alami. Yang kedua adalah debridement mekanis. Debridement mekanis ini meliputi penggunaan gunting bedah dan forceps untuk memisahkan dan mengangkat skar. Nah, debridement dengan cara-cara ini dilaksanakan sampai tempat yang masih terasa sakit dan mengeluarkan darah. Biasanya ketika dilakukan gunting bedah sampai tempat yang digunting ini mengeluarkan darah. Ya, biasanya pasien diberikan anestesi lokal. Ya, atau kalau perlu, kalau memang sangat sakit biasanya sampai diberikan anestesi spinal. Nah, pada debridement mekanis maupun bedah ya bisa selain anestesi lokal dan anestesi spinal. Untuk debridement mekanis sendiri ini juga biasanya dilakukan di ruang operasi yang sudah menjadi protap. Kalau debridement dengan menggunakan gunting bedah dahulu itu memang dilakukan di ruang perawatan, tetapi sekarang tidak boleh. Sekarang harus di ruang operasi, minimal ruang operasi minor. Ya, yang biasanya pasien diberikan anestesi. Ya, kalau misalkan bisa dilakukan dengan anestesi lokal, pasiennya cukup dengan anestesi lokal, itu mungkin bisa dilakukan. Tetapi kalau memang terlalu sakit, maka bisa dilakukan anestesi spinal. Untuk debridement yang berikutnya adalah debridement bedah. Ini merupakan tindakan operasi dengan melibatkan eksisi primer seluruh tebal kulit sampai fasia, ya, atau dengan mengupas jaringan kulit yang terbakar secara bertahap sehingga mengenai jaringan yang masih viabel dan berdarah. Nah, jadi baik itu debridement mekanis dan bedah untuk sekarang memang dilakukan di ruang operasi. Contohnya kalau debridement mekanis pada pasien-pasien yang mengalami ulkus DM, ya, kalau debridement bedah biasanya pada pasien-pasien yang mengalami luka bakar. Bagaimana indikasi dan kontraindikasi dari debridement? Yang pertama adalah untuk indikasinya, yaitu debridement luka bakar diindikasikan pada luka bakar yang dalam, misalnya luka bakar depdermal dan subdermal.
Nah, yang lain adalah tadi contohnya untuk ulkus DM. Ini juga indikasi untuk dilakukan debridement. Selanjutnya untuk kontraindikasinya. Untuk kontraindikasi operasi debridement ini apabila yang pertama kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Yang kedua, gangguan pada proses pembekuan darah atau proses koagulasi. Yang ketiga, tidak tersedia donor yang cukup untuk menutup permukaan terbuka yang timbul. Selanjutnya, bagaimana teknik operasi debridement? Yang pertama, ya sebelum dilakukan operasi, tetap seperti operasi pada umumnya, dilakukan informed consent. Kemudian pasien posisi terlentang dalam pembiusan, ya sebenarnya tergantung untuk posisinya dalam pembiusan ini, tergantung juga lukanya ada di mana. Kemudian cuci luka dengan normal salin atau NaCl sambil dilakukan nekrotomi atau pemotongan jaringan yang mengalami kematian atau nekrosis dan bulektomi hingga bersih atau debridement. Dan bilas dengan safflon, ya kemudian bilas kembali dengan normal salin atau NaCl. Nah, kemudian keringkan dengan kasa steril. Nah, sebenarnya proses ini seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan, mungkin untuk kedepannya akan ada teknik yang lebih terbaru. Ya. Kemudian setelah dikeringkan dengan kasa, diberikan betadine, ya kecuali kalau misalkan luka itu atau jaringan itu yang mengalami nekrosis di daerah wajah, maka tidak diberikan betadine. Ya, betadine ini diberikan kecuali pada wajah. Kemudian ditutup tule dan di atasnya diberi silver sulfadiazine. Dan terakhir bebat ya dengan tebal di seluruh area luka. Ya, baik itu luka bakar atau misalkan contohnya luka ulkus diabetikum. Bagaimana dengan komplikasinya? Untuk komplikasi ini yang pertama ya ketika sudah di debridement yaitu pembentukan kista, terutama orang-orang yang punya keturunan ya, turunan atau memang gennya mudah sekali terjadi pembentukan kista ya ketika ada luka. Kemudian stepping pada tepi graf atau tadi bagian yang diambil ya pada pertemuan graf dan kulit normal. Nah, ini pada kasus-kasus luka bakar mengambil jaringan yang di daerah area lain kemudian untuk menutup luka di daerah yang luka tersebut. Kemudian titik-titik kehitaman pada kulit. Ya, kemudian epithelial bleeding ya dan ada perdarahan. Yang terakhir adalah infeksi. Ini adalah komplikasi pada pasien yang dilakukan debridement. Jadi intinya ketika seseorang mengalami dilakukan debridement ya tadi terkait dengan debridement-nya apa? Ya, kalau debridement-nya hanya untuk membuang nekrosis mungkin tidak perlu mengambil jaringan yang normal atau mengambil graft. Tapi kalau contohnya pada luka bakar yang dia butuh ditutup ya dengan jaringan yang atau kulit yang normal maka mungkin perlu pengambilan graft. Tapi pada selain pembentukan kista kemudian pada kasus-kasus tadi seperti graft ini terjadi stepping. Kemudian seperti yang kasus-kasus yang lain tidak hanya pada debridement juga ada titik-titik kehitaman pada kulit pada orang-orang yang masa penyembuhan luka. Ya. Kemudian epithelial bleeding juga bisa terjadi, kemudian perdarahan ya karena tadinya dilakukan pengguntingan, kemudian sampai keluar darah ini bisa menyebabkan perdarahan kembali walaupun mungkin sebelumnya sudah ditutup.
Nah, mungkin bisa terjadi karena ada gerakan ya atau ada robekan kembali ya ketika aktivitas sehingga menyebabkan perdarahan. Yang terakhir adalah infeksi. Infeksi ini ya sangat mungkin terjadi. Ya ini bisa terjadi bakteri masuk ketika proses debridement-nya ya atau pada saat sterilisasi atau melakukan perawatan kurang steril, ya ini juga bisa terjadi. Lanjut yang berikutnya adalah yang kedua adalah tentang kanker kulit. Nah, apa itu kanker kulit? Ya, kanker kulit secara umum ya kalau kita lihat bagaimana fisiologinya, sel-sel kulit baru yang sehat ini mendorong kulit-kulit tua ke permukaan kulit. Ya, di mana sel tua ini akan mati. Ya, dan nanti terkelupas. Nah, proses ini dikendalikan oleh DNA. Akan tetapi jika DNA-nya rusak, maka kerusakan akan terjadi selama tahap proses ini. Ya, proses pengelupasan ini yang bisa menyebabkan sel-sel baru berkembang di luar kendali dan membentuk kanker. Nah, kanker kulit biasanya berkembang pada bagian tubuh yang sering terpapar oleh sinar matahari. Walaupun tidak semuanya kanker kulit ini disebabkan oleh terpapar sinar matahari. Ya, ada juga kanker kulit terjadi tidak karena paparan sinar matahari. Nah, pada kulit yang biasa mengalami paparan sinar matahari, kemudian sering menyebabkan kanker, ini contohnya pada wajah, bibir, dan leher. Nah, akan tetapi kanker ini juga bisa terbentuk pada daerah-daerah seperti telapak tangan yang tidak terkena sinar matahari, telapak kaki, atau di antara jari-jari kaki. Bagaimana jenis kanker kulit? Ya. Untuk yang pertama adalah karsinoma sel basal. Ya, karsinoma sel basal ini merupakan kanker kulit yang paling umum ditemui dan paling mudah diobati. Kanker jenis ini mencakup ya sekitar 60% dari semua kanker kulit yang ditemui. Nah, hal ini bisa terjadi pada orang-orang yang berusia di atas 40 tahun. Nah, kebanyakan ya kanker ini muncul di kepala, ya, hidung, ya, leher, dan badan bagian atas. Nah, biasanya dimulai sebagai benjolan ya berbentuk mutiara di bagian wajah, telinga, atau leher. Nah, jika berkembang di bagian dada atau punggung, kanker ini terlihat seperti bagian kulit yang bersisik atau kering. Bagian ini bisa saja berdarah atau menjadi ulcer. Ya, kemudian sembuh dan kambuh lagi. Dan bisa kambuh di tempat yang sama pada kulit. Nah, karsinoma sel basal ini biasanya berkembang secara perlahan. Nah, walaupun memang hampir tidak pernah menyebar ke tempat lain. Tapi, ya bila tidak diobati, maka kanker ini akan berkembang ke dalam kulit dan merusak struktur di dekatnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah karsinoma sel squamosa. Ya, kanker ini biasanya eh, terjadi sekitar 30% dari kanker kulit, dari kasus kanker kulit yang merupakan karsinoma sel squamosa dan kebanyakan diantaranya terjadi di atas 50 tahun. Nah, kanker ini diamati sebagai nodul merah atau bisul dan umumnya muncul di daerah kulit yang terpapar pada sinar matahari, contohnya kepala, leher, tangan, dan lengan. Kanker ini juga bisa terjadi pada bagian paha dan kaki. Nah, kanker ini ya di bibir atau telinga bersifat lebih agresif dan lebih berpotensi untuk menyebar ke jaringan lain. Lanjut yang ketiga adalah melanoma. Apa itu melanoma? Melanoma ini bisa terbentuk dan terlihat seperti tempat pigmen baru pada kulit.
Ya memang meskipun hanya 10% ya dari seluruh kasus kanker kulit yang ditemui, penyakit ini merupakan bentuk kanker kulit yang paling berbahaya. Ya. Dan kanker ini juga menjadi penyebab ya lebih besar kematian akibat kanker kulit. Nah, sel melanoma bisa berkembang cepat dan menyebar ke bagian tubuh lain. Contohnya paru-paru, hati, atau otak. Bahkan pada stadium awal, ya tidak harus di stadium akhir. Nah, melanoma ini memang terbentuk ya seperti pigmen baru pada kulit, ya juga mulai sebagai perubahan mulai dari ukuran, bentuk, dan warna ya dari tai lalat atau bintik hitam yang ada. Nah, proses ini bisa berlangsung sampai beberapa minggu hingga bulanan. Nah, melanoma biasanya ya memiliki bentuk yang tidak teratur, ya, kemudian berantakan dan warna yang tidak merata. Nah, melanoma ini muncul di atas permukaan kulit dan tampak seperti kotoran. Nah, ini bisa tumbuh cepat dan menimbulkan lesi. Lanjut, yang berikutnya, penyebab kanker kulit. Ya, yang menjadi penyebab adalah terutama disebabkan oleh paparan radiasi ultraviolet ya dari matahari atau sumber lain seperti mesin tanning di solarium. Ya. Nah, sinar UV ini dibagi menjadi tiga kalau kita bicara tentang sinar UV ya. Ini dibagi menjadi tiga pita panjang gelombang yang berbeda. Ada UVA, UVB, dan UVC. Nah, sinar UVB ini merupakan penyebab kanker sel basal dan kanker sel squamosa. Nah, sedangkan UVA ini juga merupakan penyebab kanker kulit, terutama melanoma. Nah, dan alat tanning ini mengirimkan UVA ya dengan dosis yang tinggi dan bisa meningkatkan risiko melanoma. Kemudian yang kedua adalah keturunan atau genetik. Ini penyebab sel kanker yang tidak atau yang bukan dari radiasi ultraviolet atau bukan dari paparan sinar matahari, yaitu keturunan genetik. Lanjut, yang berikutnya adalah terkait dengan gejala kanker kulit. Bagaimana gejalanya? Yaitu bintik atau titik baru yang berbeda dari tempat lain pada kulit di sekitarnya. Yang kedua adalah gejala yang lain, lesi, ya, yang gatal, sakit, atau mengalami inflamasi. Setelah itu, pasien juga bisa mengalami rasa nyeri yang tidak sembuh-sembuh, ya, dan tai lalat atau titik yang menjadi semakin membesar, ya, berubah bentuk atau warna. Terus bagaimana pengobatan kanker kulit? Untuk pengobatannya, yang pertama adalah dengan pembedahan, ya, dengan operasi bedah. Ini kadang-kadang ya kanker kulit bisa diangkat selama hanya proses biopsi saja atau pengambilan jaringan dan tidak diperlukan adanya tindakan perawatan lebih lanjut. Nah, jika kanker berukuran besar atau telah menyebar keluar dari permukaan kulit, ya maka lebih banyak jaringan yang perlu diangkat. Kemudian yang kedua adalah bedah Mohs. Nah, ini tindakan pengobatan yang merupakan tindakan bedah yang dikendalikan secara mikroskopik untuk mengangkat sel-sel kanker tanpa perlu membuang jaringan yang sehat secara berlebihan. Nah, prosedur ini digunakan untuk mengobati kanker kulit yang berukuran besar yang telah menembus ke dalam kulit atau telah berulang-ulang terjadi. Nah, tindakan ini digunakan untuk mengobati kanker kulit di daerah yang sulit diobati seperti di daerah dekat mata. Nah, ini bisa menggunakan bedah Mohs. Yang selanjutnya adalah bedah krio. Bedah krio ini sering digunakan untuk pasien yang tidak mampu menjalani jenis operasi bedah yang lain. Ya, tindakan ini
dilakukan dengan teknik pembekuan. Ya, caranya adalah nitrogen cair ini disemprotkan ke atas kankernya. Lalu nanti tujuannya adalah untuk pembekuan dan membunuh kankernya. Lalu luka akan terasa sakit dan merah setelah beberapa hari dan bisa melepuh. Nah, jaringan yang mati kemudian akan terkelupas. Ini prosesnya. Kemudian proses penyembuhan bisa berlangsung hingga beberapa minggu atau bulan. Dan pengobatan ini bisa meninggalkan bekas luka berwarna putih. Lanjut yang berikutnya adalah elektrodesikasi dan kuretase. Ini tindakan pengobatan yang biasa dilakukan untuk mengobati sel kanker, ya sel basal superficial. Nah, dan anestesi lokal ini biasanya diberikan di sekitar benjolan dan tempat kanker yang muncul. Dan kanker diangkat dengan kuret. Nah, halus listrik nanti diterapkan pada kulit untuk menghentikan perdarahan ya, di daerah yang tadi yang dilakukan pengangkatan. Nah, dan halus listrik ini juga bisa menghancurkan sel-sel kanker yang tersisa. Nah, luka akibat tindakan ini akan sembuh dalam beberapa waktu atau beberapa minggu dan nanti meninggalkan bekas luka berwarna pucat. Yang terakhir adalah pengobatan kanker kulit dengan kemoterapi. Ya, jadi pengobatan ini pengobatan dari dalam yang diberikan obat-obat kemoterapi. Kemudian yang selain itu juga bisa menggunakan terapi fotodinamik atau PDT. Ya, jadi terapi fotodinamik ini menggunakan sumber cahaya dan krim khusus yang diterapkan ke kanker kulit untuk membunuh sel-sel kanker. Ya, tindakan ini terutama digunakan untuk mengobati kanker yang terdapat ya, di permukaan kulit atau dekat dengan permukaan kulit. Nah, yang terakhir adalah dengan radioterapi. Ya, saya rasa itu saja untuk perkuliahan kali ini. Untuk tugasnya, ya, untuk tugasnya tadi kalau tidak salah belum ada tugasnya ya. Untuk tugasnya adalah radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya yang bisa menyebabkan kanker kulit itu yang bagaimana? Ya, itu pertanyaannya. Ya, kuisnya adalah pada radiasi ultraviolet pada tingkatan yang keberapa ini yang berbahaya untuk kulit. Ya. Atau ketika kita berjemur, ya, pada saat kapan itu berbahaya untuk kulit yang bisa menyebabkan kanker. Ya, itu saja. Saya ulangi lagi untuk kuisnya. Pada paparan ultraviolet, ya pada paparan radiasi ultraviolet yang ketingkatan keberapa itu berbahaya bagi atau beresiko terjadinya kanker kulit. Ya. Dan pada jam-jam berapa kalau kita berjemur itu berbahaya atau beresiko terjadinya kanker kulit. Ya, itu saja untuk pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.